I would love just to be stuck to your side, not with anybody else, anybody. Sebelumnya saya mau tanya, boleh nama Bapak siapa, Pak? Nama Bapak? Nama Siapa, Pak? Kamarudin. Rudin. Kak apa? Pak Kamarudin. Rudin. Jadi untuk pertanyaan pertama, apakah ada kebijakan dari pemerintah Kota Padang ini yang mempengaruhi pemasukan penjualan Bapak? Kebijakan yang mempengaruhi buat yang negatif enggak, positif bagus malah. Positif ada, Pak. Ya. Jadi untuk mengurangi pemasukan itu nggak ada Enggak ada, kebijakan tertentu? enggak ada. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak memiliki saran ataupun masukan untuk pemerintah dalam proses perdagangan Bapak? Apa ya caranya ya? Saya rasa sudah cukup. Sudah cukup. Oh, jadi untuk kualitas yang Bapak dapati juga udah cukup. sudah. Oke, baik. Untuk pertanyaan ketiga, apakah benar terdapat pendataan bagi pedagang yang berjualan di kawasan ini, Pak? Jadi sebelum Bapak berjualan mungkin ada didata dulu sama pemerintah biar Bapak Kalau bisa dulu berjualan ya, sini. sekarang enggak lagi. Oh, sekarang nggak ada lagi. Jadi emang cuma sekali doang pendataan. Iya dulu ya. Oh, begitu. Selanjutnya, apakah dari pemerintah sendiri menerapkan jadwal untuk berdagang, Pak? Kenapa? Pemerintah menerapkan jadwal untuk berdagang. Ya, Itu jadwalnya itu jam 11 sampai jam 12. jam 11 siang. Ya. Sampai jam berapa, Pak? Sampai jam berapa maunya. Oh, sampai 11 malam gitu bisa? Yang penting paginya bersih lagi. Oh, berarti sampai mungkin sampai subuh juga bisa? Sampai jam 4 boleh, jam subuh boleh. Oh, cuma Tapi pas paginya? pagi harus bersih. Nanti mulai kembali jam 11 pagi? Iya. Oh, gitu. Untuk pertanyaan terakhir, apakah ada lokasi khusus yang hanya diperbolehkan berdagang, Pak, sama pemerintah? Ya. Contohnya di lokasi mana aja, Pak? Yang jelas badan jalan nggak boleh dipakai. Badan jalan nggak boleh dipakai, jadi Ya. hanya boleh di atas sini Di saja? atas atau di tempat parkiran. Oh, gitu. Baik, terima kasih, Bapak. Ya. Baiklah Pak, di sini saya ingin izin bertanya, yaitu dengan Bapak siapa? Baiklah, di sini saya ingin bertanya bagaimana kebijakan pemerintah Kota Padang dalam melakukan penataan dan penertiban pedagang kaki lima di kawasan pinggiran jalan. Ya, lumayan bagus penataannya. Lumayan bagus. Dan pertanyaan selanjutnya, dengan terlaksananya kebijakan penataan dan penertiban tersebut, apa tujuan yang Bapak ingin capai? Ya ingin kompak selalu. Ya. Terus bagaimana pandangan pemerintah terhadap keberadaan pedagang kaki lima dengan berbagai kegiatannya, Pak? Ya lumayan efektif. Dan apakah sudah ada sosialisasi terkait kebijakan pemerintah dalam penataan dan penertiban pedagang kaki lima di kawasan pinggiran jalan, Pak? Sudah. Dan pertanyaan terakhir, apa saja kendala yang Bapak hadapi dalam proses penataan dan penertiban pedagang kaki lima di kawasan pinggiran jalan? Saat sekarang belum ada. Ya, belum ada. Ya. Baiklah, itu pertanyaan yang ditanyakan. Makasih banyak, Pak. Kak, kalau boleh tahu nama kakak siapa ya, Kak? Rina. Rina, Kak. Iya. Kak. Itu yang pertama yaitu apakah kebijakan yang diberikan oleh pemerintah mempunyai dampak yang baik atau dampak buruknya kepada usaha ibu atau bapak ini? Baik sih. Baik, Kak. Kalau kedua, dengan kebijakan apa yang diberikan oleh pemerintah, apakah pemerintah yang selalu memberikan solusi yang bagus, contohnya seperti berdagang di tepi jalan, apakah solusi yang itu baik untuk permasalahan itu, Kak? Sebenarnya ada baiknya juga, cuman kan awalnya kita berdiri di bawah nih. Iya, Kak. Karena kehambat sama jalan, maka disuruh naik ke atas. Iya. Yang ketiga, apakah pemerintah selalu mendukung atau memberikan bantuan UMKM seperti usaha kakak ini? Ada. Ada, Kak. Selama kakak berjalan, apakah ada sesuatu yang menjadi hambatan kakak untuk membuka usaha ini? Enggak, insya Allah enggak. Enggak ada, Kak. Yang kelima, apakah pemerintah memberikan petunjuk agar pedagang kaki lima tersebut berjalan di sebelah tempat, Kak? Enggak. Enggak, Kak. Terima kasih ya, Kak. Iya, sama-sama. Sebelumnya nama kakak siapa? Suci. Yang pertama, apakah ada pembatasan jam operasional dalam perdagangan? Ada, kayak bukanya harus dari jam 11 sampai jam malam gitu kan. Malamnya kalau boleh tahu itu berapa? Itu bebas malamnya, tapi paginya aja yang dilarang. Gitu. Selama berdagang di sini, adakah pemungutan biaya dari pemerintah atau gimana? Cuman kayak bayar tempat harian aja, kayak 8.000 per outlet kan. Gitu. Bagaimana kesiapan PKL dalam menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan di kawasan ini? Kayak menyapu yang
ada itu banyak-banyak sampah dipungut sendiri gitu. Nanti ada yang jemput. Nah, apakah ada prosedur yang diberikan pemerintah kepada kakak untuk menjual di daerah ini? Gitu? Enggak, palingan kayak jaga kesempatan aja. Jaga kebersihan sampahnya diatur. Dengan keramaian yang ada harus dapat menjaga kerawanan lalu lintas, kejahatan dan keamanan warga. Bagaimana cara kakak menjaga hal tersebut? Dengan menyuruh tukang parkir aja. Kasih kak. Iya. Sebelumnya boleh tahu nama kakak siapa? Kori bang. Kakak Kori. Oke. Saya ingin bertanya Kak, pertanyaan pertama, kebijakan bagaimana yang kakak harapkan dari pemerintah Kota Padang untuk mendukung kegiatan dagang kakak ini? Kebijakannya kalau bisa untuk jam jualan kan sekarang bolehnya dari jam 11 sampai tengah malam jam 1 atau jam 12. Kalau bisa mungkin kayak dulu sebelum pandemi itu kan dari pagi, kadang kan udah ada yang jualan tuh bang. Kalau sekarang yang dari pagi cuman hari Minggu aja yang dibolehin. Selanjutnya, fasilitas apa saja yang kakak harapkan terhadap pemerintah Kota Padang kepada pedagang untuk pedagang kakak ini? Gimana bang? Fasilitas apa saja yang kakak harapkan terhadap pemerintah Kota Padang yang kakak harapkan? Kalau fasilitas, kayaknya kalau di sini udah lebih dari cukup bang. Soalnya tempat kan udah dikasih kan, udah dibolehin. Untuk fasilitas di sini udah cukup. Berarti udah cukup ya? Iya. Untuk kebersihan pun itu juga udah ditanggung sama pihak Dispora. Ya, selama kakak berjualan di sini, apakah ada faktor penghambat yang kakak rasakan terhadap kebijakan pemerintah itu? Iya, kalau faktor penghambat biasanya kalau jualan di sini kan barang kalau di atas trotoarnya kan dibolehin bang. Kalau sekarang udah nggak dibolehin karena tempatnya tuh jauh bang, jadi susah untuk angkat-angkat barang gitu. Itu penghambat kalau di sini. Oh, gitu. Iya. Selanjutnya teman saya ada. Pertanyaannya, apakah ada perubahan yang terjadi pada usaha kakak selama masa pandemi yang kemarin? Ada kak, soalnya waktu selama pandemi itu kan GOR nggak boleh berjualan selama 1 bulan. Itu emang turun drastis kalau untuk penjualan kak. Selanjutnya, apakah ada bantuan yang diberikan pemerintah kepada usaha kakak selama masa pandemi tersebut? Nggak ada, cuman kita dilarang berjualan aja, cuman nggak ada bantuan apa-apa dari pemerintah. Apakah menurut kakak kebijakan pemerintah dalam mendukung UMKM di Padang ini sudah berjalan dengan efektif? Kalau di sini sudah kayaknya kak, karena kan di sini emang udah dibolehin berjualan kan, jadi untuk pedagang di sini pun nggak takut ada razia atau gimana gitu sih. Mungkin itu aja pertanyaan. Makasih kakak. Iya, sama-sama.